Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Abidi. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ini saya teman-teman sedang berada di daerah wisata, di daerah bukit atau pegunungan. Sengaja saya kesini, satu ya intinya sih nyari hiburan, kedua laginya ya nyari obat lah, obat alamiah untuk biasa terapi pikiran. Segala daya upaya selalu saya kerahkan demi mencapai kesembuhan secepat-cepatnya. Pada ujung-ujungnya nanti kita bertawakal sama Allah, minta kesembuhan sama Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk teman-teman semua tonton video saya ini sampai habis, jangan di skip. Klik juga loncengnya atau subscribe-nya biar teman-teman semuanya selalu dapat pemberitahuan atau notifikasi setiap saya mengupload video-video terbaru. Ya, teman-teman semuanya, kali ini saya hanya ingin memberikan sedikit edukasi yang setahu saya selama saya menderita yang namanya penyakit psikosomatik ini, anxiety, panic attack ini selama kurang lebih 8 bulan. Jadi begini teman-teman, ini mungkin sedikit pengetahuan atau edukasi. Jadi yang namanya penyakit anxiety atau panic attack, katakanlah di sini psikosomatis itu ada dua. Timbulnya itu ada dua. Yang pertama itu dari faktor yang namanya psikologis. Faktor psikologis itu yaitu faktor satu, genetik keturunan. Itu bisa 40% kalau faktor genetik atau keturunan itu. Terus faktor yang kedua laginya itu teman-teman, yaitu dia udah punya psikologisnya itu selalu merasa was-was, selalu merasa khawatir, selalu overthinking, negative thinking, ketakutan. Backgroundnya dia, basicnya dia itu dulu teman-teman. Faktor psikologis dulu yang pertama itu. Terus yang kedua itu adalah faktor fisiknya. Faktor fisiknya, yaitu faktor fisiknya seperti dispepsia, karena adanya penyakit bawaan fisik seperti dispepsia atau asam lambung naik, seperti itu teman-teman. Jadi kita bedakan dua, munculnya penyakit psikosomatik ini dari mana. Nah, saya setelah diskusi berkali-kali dengan dokter psikiatri, dengan dokter spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, termasuk juga dengan dokter spesialis jantung gitu. Dan saya juga selalu menonton videonya dari dokter Andri psikosomatik, banyak banget masukannya, saya kolaborasikan, sinkronkan jadi satu. Jadi begini intinya teman-teman ya, penyakit psikosomatik ini kalau misalkan munculnya itu munculnya memang dari ini ya, dari stres ya awalnya ya. Jadi ada dua. Kalau misalkan dia ngerasa stres itu pasti, apalagi yang misalkan dia punya penyakit yang namanya genetik, itu pasti muncul teman-teman. Tapi dari stres itu lari ke yang namanya pusat otak, atau mungkin disebutnya amigdala. Pusat otak itu seperti memori. Nah, memori itu akan menyambung ke seluruh tubuh ininya, karena memori tersebut kapasitasnya mungkin kecil teman-teman, sedangkan yang dimasukkan inputnya itu selalu informasi negatif, selalu ketakutan. Jadi akhirnya jadi reaktif, merespon yang tidak baik.
Akhirnya saraf tersebut mengeluarkan energi yang negatif. Memori segitu kecilnya itu bisa memberikan keputusan ataupun planning dalam satu hari 35.000 keputusan atau planning, dari mulai dia bangun sampai dia mulai tidur lagi. Maksudnya gini, begitu bangun nih, saya nanti jam segini mau ngapain, nanti saya kalau ke kantor ngapain aja, setelah itu saya mau ngapain aja. Nah, itu satu hari itu dari mulai dia bangun sampai dia tidur itu 35.000 keputusan dari amigdala itu, otak kecil itu. Tapi dengan catatan begini teman-teman, teman-teman kontrol dulu, harus ada dasarnya dulu. Munculnya saya psikosomatik ini dikarenakan faktor apa? Gitu. Kalau begitu teman-teman misalkan periksa terus dinyatakan oleh dokter spesialis yang lain, misalkan penyakit lambung, penyakit saraf, penyakit spesialis jantung normal, sehat, tidak ditemukan yang namanya gejala, berarti teman-teman terkena yang namanya psikosomatik psikologis karena dari genetik atau keturunan. Dan teman-teman berarti fokus di situ satu, yaitu apa? Mengobati yang namanya penyakit anxiety-nya ini atau panik attack-nya ini atau psikosomatiknya ini. Teman-teman jangan ragu-ragu, jangan malu-malu datang ke dokter psikiatri atau dokter kejiwaan. Karena apa? Yang bisa menangani itu adalah dokter spesialis psikiatri atau kejiwaan. Ada obatnya teman-teman. Ada obatnya. Gitu. Jadi dilihat dulu sumber gejala psikosomatiknya itu dari mana. Terus yang kedua laginya, kalau sudah punya dasarnya, teman-teman itu sakit berasal dari penyakit fisik. Misalkan teman-teman nih ngerasa asam lambung naik, kontrol ke dokter psikiater, ke dokter spesialis penyakit dalam, ada gejalanya. Tapi di sisi lain asam lambung tersebut bisa menyebabkan yang namanya anxiety atau kecemasan gitu. Nah, tapi teman-teman harus dua berobatnya, yaitu kalau itu apa, berarti munculnya psikosomatik atau anxiety itu disebabkan oleh penyakit yang namanya asam lambung gitu. Itu menyambung teman-teman. Jadi dibalik, teman-teman harus dua-duanya diobatin. Intinya kita nyari akarnya di mana bisa menyebabkan yang namanya anxiety atau panic attack ini atau psikosomatik itu. Akarnya misalkan dia mulainya dari asam lambung naik, itu asam lambungnya teman-teman yang kita kejar. Kontrol terus ke dokter penyakit dalam, minta obat terus rutin, itunya diobatin. Nah, masalah kecemasannya atau anxiety-nya juga atau panic attack-nya teman-teman juga diobatin gitu. Jadi imbang teman-teman. Tapi kalau teman-teman berobat ke dokter spesialis yang lain nih, misalkan spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, spesialis saraf, ternyata semuanya di ronsen, di scan kepalanya, terus udah kontrol berkali-kali, dokter spesialis tersebut mengatakan Bapak sehat, is okay, normal, tapi teman-teman masih merasakan bahwa saya itu masih sakit gitu. Itu teman-teman udah fokus satu pikirannya, berkunjunglah ke dokter psikiatri gitu teman-teman, jangan keliling-keliling lagi. Jadi karena apa? Yaitu teman-teman, pertama itu bisa karena dari faktor yaitulah stres atau depresi, baik dari pekerjaan, masalah rumah tangga dengan teman, pergaulan, lingkungan, banyak faktornya psikosomatik itu diakibatkannya teman-teman. Jadi saran-saran dari saya ini sekedar berbagi informasi atau edukasi. Teman-teman yang sedang menderita yang namanya anxiety, itu coba teman-teman dasarnya apa dulu. Misalkan saya nih karena asam lambung datang ke penyakit dalam. Nah, terus misalkan saya dasarnya misalkan dari vertigo terus, coba ke saraf. Kalau kata dokter sarafnya Bapak biasa-biasa aja sehat, atau penyakit lambungnya Bapak sehat gitu. Tidak ditemukan gejala-gejala yang sangat membahayakan lah, normal. Biasanya dokter tersebut, dokter saraf atau dokter penyakit dalam itu teman-teman biasanya merujuk atau dirujuk ke dokter spesialis psikiatri atau dokter spesialis kejiwaan seperti saya. Dirujuk saya dari dokter saraf karena seperti itu teman-teman gitu.
Ya Bapak dari saraf, ya saya sedang saraf juga saya sedang diobatin. Ya kayak kemarin kram otot segala macam saya diobatin. Tetapi dokter psikiatrinya pun saya diobatin karena saya munculnya gejalanya dari fisik dulu. Fisik artinya dari penyakit dulu menimbulkan yang namanya kecemasan. Gitu. Bisa dari pikiran, bisa dari lambung naik gitu. Itu menyebabkan psikosomatik. Tapi kalau teman-teman istilahnya merasa panik, merasa cemas atau anxiety disorder, terus teman-teman itu kan gejalanya anxiety itu kan atau psikosomatik itu kan banyak teman-teman, tergantung dari imun masing-masing penderita. Ada yang 10, ada yang 46, ada yang 58, macam-macam gejala fisik yang muncul diakibatkan oleh penyakit satu yang namanya psikosomatic anxiety disorder atau panic attack itu teman-teman. Jantung berdebar, keringat dingin keluar, badan lemas terus, itu luar biasa sensasi gejalanya teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa diperiksa jantung sehat, teman-teman merasa lemes diperiksa ke dokter penyakit dalam sehat juga, berarti teman-teman sudah di situ fokus ke dokter psikiatri. Karena saya kemarin itu sempat diskusi dengan dokter psikiatri begini, bapak bapak itu gini aja, ibarat mau menebang pohon. Pohon ini katakanlah membuat bapak nggak nyaman nih, tebanglah pohon itu. Yang bapak tebang itu biar pohon itu bisa nggak tumbuh lagi apa? Apakah rantingnya ditebang, batangnya ditebang, atau bagaimana? Ya saya bilang ke dokter psikiatri itu, ya harus dicabut akarnya dok, biar nggak tumbuh lagi. Nah itu pak, kita cari akarnya. Jadi jangan keliling dari eh, apa ya timbul gejalanya gitu. Karena yang namanya penyakit psikosomatik ini pasti tidak akan puas teman-teman. Dia merasakan nanti yang namanya kena jantung, apa deg-degan, langsung lari ke EKG. Dokter jantung bilang sehat. Nanti kena lagi kita fisiknya kena lemes, lari ke penyakit dalam. Setelah dicek kita sehat. Terus saja itu. Pengalaman saya seperti itu. Bahkan mau bolak-balik rumah sakit ataupun dirawat untuk diinap teman-teman. Itu pengalaman saya. Jadi ini sih berbagi informasi sharing. Jadi bagusnya teman-teman kalau misalkan nih merasakan anxiety ataupun kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, itu rasakan dulu sama diri teman-teman. Faktor psikologis kah? Yaitu faktor psikologis itu memang genetik, basicnya dia punya yang namanya was-was, ketakutan yang berlebihan, overthinking, pikirannya selalu ngamprak kemana-mana, negatif thinking, itu psikologis teman-teman, basicnya. Dan faktor keduanya, dia tidak punya penyakit itu, eh, tapi dia punya penyakit fisik seperti asam lambung misalkan, gitu. Asam lambung, dia juga stres. Nah itu teman-teman bisa memunculkan yang namanya penyakit anxiety ataupun panic attack atau kita sebut dengan penyakit psikosomatik. Jadi ini teman-teman harus coba dipetakan atau dibedakan munculnya gejala psikosomatik itu dari mana gitu. Apakah dari faktor psikologis? Kalau dari faktor psikologis, yaitu isinya itu dari faktor genetik, keturunan 40% komposisinya. Sisanya dia punya mungkin basicnya itu, karakternya itu seperti itu, ngerasa was-was, ketakutan, selalu panik, selalu waduh ini gimana nih, nanti bagaimana nih, nanti kedepannya gimana nih, overthinking. Nah itu basicnya itu. Gitu. Atau munculnya psikosomatik itu teman-teman berdasarkan penyakit fisik gejala seperti apa, asam lambung naik. Nah itu berarti teman-teman didobel sembuhkan penyakit asam lambungnya, dan teman-teman juga tetap berobat ke dokter spesialis psikiatri. Kalau ngerasa teman-teman stres, depresi itu teman-teman, itu saran saya. Karena saya setelah ngobrol dengan dokter spesialis saraf, dengan dokter spesialis penyakit dalam, dengan dokter psikiatri, dia itu seperti itu. Dan termasuk saya juga melihat dari tayangannya dokter Andri di YouTube, itu banyak banget pengetahuannya, edukasi tentang penyakit psikosomatik. Setelah saya sinkronkan dengan saya di badan saya dan dokter yang saya konsultasikan ternyata sama gitu. Jadi
di otak kepala manusia itu ada yang namanya chip memori. Itu segede biji jagung, segede biji kacang. Itu setiap hari dari mulai dia bangun sampai dia tidur itu memberikan keputusan atau planning 35.000 dalam satu hari. Gimana enggak pecah, teman-teman? Apalagi kalau kitanya misalkan diberikan informasi yang negatif. Wah, makanya disitulah muncul gejala-gejala fisik ya. Itu teman-teman semuanya, ini sedikit share. Saya ngobrol seperti ini juga barangkali bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi wasilah ataupun bisa menjadi obat pengetahuan buat teman-teman semuanya. Saya juga sama masih menderita yang namanya penyakit anxiety, panic attack, ataupun psikosomatik. Sampai detik ini pun saya masih, teman-teman. Saya masih yaitu masih berobat, saya masih usaha, ikhtiar, dan saya juga intinya apa? Ya tawakal. Kita serahkan sama Allah. Apapun kita coba. Namanya orang sakit kan satu, teman-teman. Kita itu kan pengen sembuh tujuan utamanya. Dan pengennya kita kan secepat-cepatnya nih sembuhnya nih. Gitu. Walaupun mahal, walaupun katakanlah itu caranya gimana, yang penting saya pengen sembuh. Gitu, teman-teman. Karena satu, sehat itu sangat mahal, teman-teman. Bersyukur kalian yang merasa sehat jasmani rohaninya, fisiknya itu bersyukur sama Allah. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, teman-teman. Nah, itu saja mungkin, teman-teman. Ini saya lagi berada di sekitaran daerah bukit perbukitan untuk merefresh otak. Apapun itu kita lakukan. Sekali lagi, mungkin teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa tonton terus video-video yang saya upload ini sampai habis, jangan pernah di skip, dan klik subscribe-nya atau loncengnya biar kalau ada notifikasi pemberitahuan setiap kali video yang saya upload itu bermanfaat dan bisa menjadi sedikit pengetahuan buat teman-teman semuanya. Mungkin sampai di sini saja berbagi informasi saya tentang yang namanya penyakit anxiety, panic attack, ataupun psikosomatik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.